Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andina Ahya Pramaswari. Di sini saya akan membahas atau mereview tentang jurnal yang berjudul Pembangunan Desa Mandiri melalui Partisipasi Masyarakat Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Selanjutnya, simak video ini ya. Kali ini saya akan membahas atau mereview tentang jurnal yang berjudul Pembangunan Desa Mandiri melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Jurnal ini dituliskan oleh Fatmawati, Lukman Hakim, dan juga Mapam Miring. Jurnal ini dipublikasi oleh Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan mereview jurnal mulai dari abstrak. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa sangat penting untuk diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mandiri di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah reduksi data display atau penyajian data, dan conclusion drawing atau verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mandiri di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa dinilai belum optimal. Dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Kabupaten Goa. Kemudian yang kedua ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha. Menurut beberapa ahli, yakni yang pertama ada Siagian tahun 2005 menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan desa. Sasmita tahun 2001 mengatakan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan yang akan dibangun. Adalah kemampuan atau kekuatan sebagai pelaksanaan yang akan dibangun adalah kemampuan kekuatan sebagai pelaksanaan dan penggerak pembangunan. Pada hakikatnya, pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dalam jurnal tersebut tertulis juga tujuan pembangunan desa. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan dalam hal pertahanan serta proses masalah-masalah pertahanan dalam batas-batas kewenangan kabupaten. Yang kedua ada pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan hidup yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Yang ketiga ada peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman, dan sehat. Yang keempat ada meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tinggal, terpencil, dan daerah perbatasan. Kemudian yang kelima ada meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah wilayah. Kemudian yang keenam meningkatkan ekonomi di wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah. Pada jurnal tersebut juga dijelaskan konsep desa mandiri. Desa mandiri merupakan desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu desa menuju desa mandiri adalah potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, dan juga potensi pembeli atau pasar, kelembagaan, dan budaya lokal. Kemudian konsep desa mandiri adalah pola pengembangan pedesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari subsistem input, pengelolaan hasil, subsistem pemasaran, subsistem layanan dukungan atau supporting system, dan juga pengembangan. Pengembangan yang akan dilakukan pada desa mandiri adalah pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa. Pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa. Pengembangan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan desa, serta pengembangan jejaring dan kemitraan. Dalam mewujudkan desa mandiri tentu saja dapat dibutuhkan partisipasi masyarakat. Berikut merupakan konsep partisipasi masyarakat menurut beberapa tokoh yang dicantumkan dalam jurnal tersebut. Yang pertama ada konsep dari Davis Draha tahun 1987 mengartikan bahwa partisipasi merupakan suatu
dorongan mental dan juga emosional yang menggerakkan mereka untuk bekerja sama mencapai tujuan dan bersama-sama bertanggung jawab. Untuk tokoh yang kedua yakni Nelson pada tahun 1982 menyebutkan dua hal. Yang pertama merupakan partisipasi, yakni sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal, dan juga partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan patron, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama partisipasi vertikal. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kali ini guna menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mandiri di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa akan ditinjau dari yang pertama, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, ada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi. Dari hasil wawancara dari jurnal tersebut, diperoleh yang pertama dari proses perencanaan, yakni berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perencanaan partisipasi telah dilaksanakan hampir di seluruh jajaran pemerintah desa di Kabupaten Goa. Perencanaan dari desa mulai dari penyusunan RPJM desa untuk 6 tahun yang kemudian direvitalisasi menjadi RKPD desa untuk rencana kerja desa untuk setiap tahunnya. Sebelum disampaikan ke Musrenbang tingkat desa, terlebih dahulu para tokoh-tokoh masyarakat melakukan penggalian gagasan di dusun masing-masing. Masyarakat lokal terlihat sangat tahu akan apa yang akan mereka butuhkan dan mereka memiliki hak dan kemampuan untuk menyatakan pikiran dan kehendaknya. Jika proyek dan program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat lokal didasari oleh keputusan yang diambil oleh masyarakat sendiri, maka program tersebut akan lebih relevan dan lebih menyentuh permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat itu sendiri. Perencanaan dari bawah ini merupakan langkah yang tepat untuk menjawab keresahan masyarakat, dan secara umum di Kecamatan Patalasang, masyarakat merespon dengan baik niat pemerintah untuk melibatkan mereka dalam proses perencanaan pembangunan. Yang kedua adalah proses pembangunan. Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan beberapa tokoh menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang turut serta dalam pelaksanaan program fisik. Artinya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masih kurang baik. Terlihat pula bahwa masyarakat merasakan sendiri manfaat atas keterbukaan pemerintah dalam melibatkan mereka. Dari proses pelibatan tersebut, tercipta komunikasi serta pembangun bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat di wilayahnya untuk bekerja sama dalam membangun kehidupan bernegara yang lebih baik. Melalui partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi pemerintah desa Patalasang untuk banyak berhubungan langsung dengan masyarakat demi memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga merupakan proses penciptaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan wawancara juga dari beberapa tokoh menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri sudah mulai terlihat. Terbukti dengan banyaknya variasi dan jenis usaha yang dibangun oleh masyarakat setempat. Selain itu, tenaga kerja yang diberdayakan juga merupakan masyarakat asli yang bermukim di Kecamatan Patalasang itu sendiri. Hal ini tentu merupakan angin segar bahwa Kecamatan Patalasang telah mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan hasil pengamatan, yang paling banyak menyerap tenaga kerja bukan hanya pengusaha-pengusaha atau perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun, seperti minimarket, toko bahan bangunan, atau material lainnya. Akan tetapi, berbagai macam jenis usaha di bidang kuliner pun dapat dipastikan semua pekerjaan diserap oleh masyarakat lokal. Yang keempat merupakan proses peningkatan kegiatan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa peluang untuk mengembangkan potensi sumber daya masyarakat lokal masih besar, meskipun tantangan yang dihadapi juga cukup besar. Tantangan tersebut berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, modal, jaringan kerja, dan jaringan pemerintah. Pengembangan usaha ekonomi lokal sebagai sebuah strategi pengentasan kemiskinan, masyarakat miskin sebagai aset yang berpotensi menjadi kekuatan besar dalam memacu perkembangan ekonomi daerah, juga potensi insaniah dapat dimobilisasi dan dikembangkan.
Pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pengembangan usaha ekonomi lokal dapat mendorong dan merangsang terciptanya jiwa kewirausahaan pada masyarakat dan tumbuhnya potensi ekonomis. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, diperlukan suatu model yang tepat dan efektif diwujudkan dalam berbagai program pemberdayaan yang terpadu dan berkesinambungan. Model pengembangan ekonomi lokal tidak terlepas dari usaha untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan real masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa desa mandiri atau tidaknya dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya. Semakin mandiri suatu desa, maka semakin sedikit pekerjaan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa dinilai belum optimal dari aspek partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja, partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi di tingkat desa hingga ke dusun, sehingga partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri dapat berjalan dengan maksimal. Dengan adanya jurnal tersebut, tentu saja banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh para pembaca, yakni informasi tentang desa mandiri merupakan sebuah tata cara atau langkah-langkah suatu desa untuk menuju ke desa mandiri, kemudian sangat bermanfaat juga bagi para mahasiswa yang berkuliah di bidang tersebut. Kemudian manfaat dari jurnal tersebut juga dapat meningkatkan pengetahuan dan juga informasi tentang adanya desa mandiri. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!